nya 0, maka nanti daya dukungnya tinggal QNQ. QNQ-nya berdasarkan dari ini kedalamannya ini. Nah, ini D-nya. Nah, nanti gambarnya berapa saja itu yang akan menjadi yang menekan pondasi itu. Nah, ini untuk Meyerhof, bearing capacity dengan Meyerhof. Ya. Ini untuk pondasi berpasir dengan pendekatan Meyerhof, maka QE-nya bisa menggunakan nilai 50 NQ tan sudut geser untuk tanah yang berpasir. Atau kalau berdasarkan pendekatan Tomlinson, yaitu daya dukung ujung itu paling tidak kurang dari 10.700 kN per meter persegi. Ya, jangan sampai keliru dengan satuannya. Ini adalah masih berupa tekanan. Untuk dengan data tanah NSPT, nah ini seperti yang sudah saya jelaskan di 2 minggu yang lalu, ya. Maka harus kita hitung nilai rata-rata untuk daya dukung ujung. Ini misalkan ujungnya, ya, maka 10D ke atas, 4D ke bawah. Nah, ada berapa data? Ya, ada berapa data nanti tinggal dirata-rata. Nah, seperti ini pendekatannya. Ini untuk daya dukung ujung tiang bor, ya. Ini untuk tiang bor. Prosedur for estimated resistance of relief shaft, ya. Tiang bor di tanah berpasir. Jangan sampai keliru ya. Jadi pondasi tiang panjang dan tiang bor itu perhitungan pendekatan daya dukungnya sudah berbeda. Maka kalau tiang bor di sini menggunakan nilai 7N NSPT-nya, ya, pakai NSPT. Atau kurang dari 400 ton per meter persegi. Ini dengan pendekatan dari Price and White. Kalau menggunakan tiang bor, ya. Nah, diboring terlebih dahulu, ya. Bedanya itu, ya, ada tiang panjang dan tiang bor, maka perhitungannya sudah berbeda. Ini yang Kulhawi dengan tiang bor dengan tanah berpasiran. Ini juga Coil and Castillo untuk tanah tiang bor, tanah berpasir untuk pondasi tiang bor. Daya dukung dengan menggunakan metode Vesic. Nah, ini untuk tanah lempung, ya, tentunya juga berbeda, maka sudut gesernya dia adalah 0. Karena jenis tanah lempung dia adalah tidak memiliki sudut geser. Ya, kalau ada pun berarti dia bukan tanah lempung murni, tapi juga ada campuran dari pasir yang komponennya atau jumlah dari pasirnya juga lebih dari 15% atau 10%. Maka nilainya adalah CU kali NC. CU ini teman-teman dapatkan dari uji unconvened, ya, unconvened, unconsolidated, untrained. Ya, ini bisa menggunakan uji triaksial. Kalau tidak ada triaksial maka bisa menggunakan unconvened tadi, kondisi untrained, atau nilai NC-nya menggunakan 9, sehingga tadi adalah pendekatan untuk tanah lempung dengan 9 CU. NC-nya 9. Maka daya dukung ujungnya adalah 9 CU kalikan luas penampang. Nah, untuk selimut, nah, tergantung dari jenis tanahnya juga, selampat. Kalau misalkan dia mungkin dia tanah lempung, maka nanti QS-nya dibedakan untuk tanah lempung seperti apa. Ini untuk tanah pasir, ya. Tanah lempung ada di bawahnya. Saya ke bawah dulu. Maka bisa menggunakan beberapa metode. Ini tanah berpasir, nah ini tanah lempung dengan metode alfa, beta, dan gamma tadi. Alfanya dicari di sini, ya. Ini nilai nilai dari untrained unconsolidated, ya, di sini, atau kohesinya CU dengan satuan kilonewton per meter persegi. Kalau yang atas dengan menggunakan cube feet kuadrat. Nanti tinggal ditarik berapa nilainya, ini yang untuk nilai rata-rata. Kalau ke atas lagi nilai rentang, ini nilai rata-rata, maka bisa menggunakan nilai rata-rata, tarik ke kiri. Nah, nanti tinggal diinterpolasi saja nih berapa alfanya.
Nah, nilai alfanya nanti tinggal dikalikan nilai CU-nya. Kalau lapisannya banyak, maka nilai CU-nya juga berbeda-beda pastinya. Maka nilai alfanya juga berbeda-beda. Ini dengan menggunakan metode alfa. Kalau tanah lempung, ini alfa dari Tomlinson, sama yang bawah Andrean strength atau CU dengan satuan yang berbeda. Ini dengan menggunakan faktor adhesi juga alfa juga ya, dengan API method. Kalau tiang bor ini ya, atau tiang bor. Kalau tiang pancang, kalau tanah berpasir, nah itu dengan pendekatan sama juga banyak ini ya pendekatannya. Tanah berpasir, nah ini dengan menggunakan teorinya Tomlinson atau Meyerhof ya, juga bisa. KS kalikan tegangan vertikal, ya ini tegangan vertikal ya, jangan sampai keliru. Maka tegangan vertikal itu bisa diakumulasi ya, berarti jadi tegangan vertikal. Kalau ini tiang vertikalnya kan begini, tergantung dari jenis gamanya beda-beda, tergantung kedalaman juga, dikalikan dengan tan theta nanti berdasarkan sudut geser 0,5 sampai 0,8 sudut geser. Kalau dengan menggunakan Tomlinson, QS ini nilainya adalah kurang dari 107, maka kalau nilainya sudah lebih besar, gunakan nilai 107, pendekatan dari Tomlinson. Nah, Tomlinson sendiri juga berdasarkan jenisnya, rata-rata ya kalau baca maka tetanya ini zetanya ini dengan menggunakan sudutnya ada 20 derajat. Kalau beton dan kayu tergantung nanti dengan sudut geser bahannya. Nah, Kulhawi juga ada. Nah, dengan menggunakan variabel dari sudut geser dan nilai koefisien kondisi diamnya Boyle and Castello dengan data NSPT yang paling mudah ya, tiang panjang maka gunakan 0,2 dari nilai NSPT di setiap kedalamannya. Kalau setiap kedalamannya di sini misalkan di sini nilainya misalkan begini, setiap kedalaman 2 meteran, 2 meter. Aduh, sorry ya. 2 meter. Maka misalkan di sini nilai 8, sini 10, sini 10, sini 20. Maka ini kan 20, maka dikalikan 2 meter kali 20 kedalamannya ini. Ini yang 20 yang ini NSPT-nya. NSPT-nya 20. Maka ini keliling selimut ya, dikalikan dengan diameternya atau luas selimut dikalikan NSPT-nya per 2 meteran. Jadi kalau 2 meteran, rumusnya kalau diameternya sama, kedalamannya per 2 meter, nanti tinggal dikalikan ini, kalikan dengan NSPT-nya, kemudian dijumlah. Mudahnya kan begitu. Tiang bor juga sama. Bedanya adalah koefisiennya 0,1. Ini berdasarkan Naval Engineer Facilities Comment. Ini yang paling mudah dipakai, bisa dipakai sebagai referensi dalam menghitung daya dukung tiang tanah. Pancang ya, ini tiang bor ya, satunya tiang. Nah, ini bisa diperhatikan ini, kenapa tiang bor itu lebih kecil daripada tiang pancang. Kalau pancang itu kan dari fondasi tiang precast yang sudah siap kemudian dimasukkan dan mendesak tanah, sehingga secara langsung tanah itu memberikan perlawanan dari tiang. Kalau tiang bor kita kan mengebor tanahnya dikeluarkan, kemudian kita masukkan materialnya. Nah, ketika mengebor itu tidak ada desakan karena ada volume tanah yang dikeluarkan dan diganti material baru. Maka gesekan antara tiang pondasi dengan tanah itu belum terjadi sampai bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan nanti tinggal berapa lama bersentuhannya, maka gesekan atau interaksi antara permukaan dari pondasi tiang dengan tanah itu akan meningkatkan nilai daya dukung. Itulah perbedaan dari tiang panjang dan tiang bor. Jadi memang tidak bisa dikomparasikan.
Kalau daya dukung keduanya ini jelas-jelas berbeda. Tetapi kalau teman-teman penasaran, pernah saya jelaskan, kalau teman-teman penasaran mengambil topik tentang fondasi, ya mau membandingkan, yang lebih tepat ke arah MK-nya, ya manajemen konstruksinya, MK-nya manajemen konstruksi. Terutama apa? Mungkin mau dicek di apa ini produktivitas, ya produktivitas alat. Ya, bisa dicek membandingkan produktivitas alat yang panjang dan tiang bor. Nah, tinggal nanti yang disamakan variabelnya apa, itu juga bisa, atau dibedakan apa, atau membandingkan biaya, ya setelah produktivitas membandingkan nilai biaya konstruksinya, itu juga bisa. Ya. Nah, kalau mau belajar mau melakukan penelitian tentang fondasi atau tanah untuk yang fondasi gitu, mungkin lebih tepatnya kalau dilakukan uji langsung di lapangan itu malah lebih pas ya dibanding dengan desain. Kalau desain ya teorinya ya ini aja yang dipakai. Nah ini ya, ini perhitungan daya dukung fondasi. Jadi tugas teman-teman nanti di akhir dari PBG ya menerapkan teori-teori ini untuk mendapatkan nilai daya dukungnya. Ini untuk selimut ya, ini untuk selimut. Ini yang selimut ya, sama seperti tegangan vertikal efektif ya, efektif stresnya, ini areanya yang memberikan tegangan, kemudian dirata-rata. Nah seperti itu daya dukung, perhitungan daya dukung tanah. Jadi cukup banyak sekali perhitungan, tergantung data yang teman-teman peroleh ya. Ketika menghitung fondasi kemudian datanya tidak ada, itu yang dipertanyakan. Teman-teman menghitung fondasi dasarnya apa kalau tidak ada data? Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi nanti saya harap teman-teman bisa menerapkan ini di tugas PBG. Mungkin tergantung pembimbingnya ya, mendampingnya pembimbingnya memberikan kesempatan menyelesaikan sampai kapan untuk ini. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada yang mau tanya? Loh. Kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit materi. Kemarin kan sudah saya jelaskan tentang turap ya. Jadi di sini ada turap dan sitbel, ada sitbel 1, sitbel 2 dan turap. Sama saja. Turap ini salah satu dari pondasi juga. Minggu lalu sudah saya jelaskan di turap. Mungkin sekilas saja. Yang jelas nanti turap keluar. Jadi mungkin lebih tepatnya ke teori ya di sini ya. Teori teman-teman nanti teori. Kalau perhitungannya bagaimana Pak? Kemarin kan saya jelaskan jenis dari turap itu banyak. Ada yang tidak pakai angkor, ada yang menggunakan angkor, ada juga sistem strukturnya sebagai tumpuan bebas ataupun dengan menggunakan tumpuan jepit. Nah ini seperti ini gambarannya. Tujuan utama adalah kita melakukan istilahnya apa ini, relokasi tanah ya. Ada tanah yang garis hitam ini ya, garis hitam ini. Garis hitam ini tanah aslinya ya. Ya, kemudian dipasang dengan urukan, dipasang dengan turap, sitbel, maka tanah yang ini akan pindah ke sini. Jadi akan jadi tanah timbunan. Tanah yang asli ini tanah timbunan ini. Maka akan ada dua jenis lapisan tanah, ya. Lapisan tanah apa? Di sini tanah urukan, ya. Maka nilai tingkat kepadatannya sudah berubah ya, karena ini digali, dipindah. Nah ini tanah asli. Jadi tugasnya apa sebenarnya di turap itu?
Jenisnya ini tadi ya, ada turap cantilever, turap berjangkar. Fungsi sebagai turap berjangkar ada sebagai free earth support atau tumpuan bebas di tanahnya, ada tumpuan jepit. Nah, gambaran tegangannya seperti ini sebenarnya turap cantilever itu ya. Nah, ada salah satu bangunan tanah yang teman-teman belum pelajari, yaitu tentang gravity wall ya, gravity wall atau dinding penahan tanah. Ya sayang sekali karena di jumlah SKS di tempat kita itu kan berkurang cukup banyak itu. Mektan mestinya itu, kalau Mektan sendiri ya, Mektan sendiri itu sebenarnya 3-4 SKS. Itu pun belum cukup, itu sangat ngepres sekali. Teorinya itu kejar-kejaran. Karena selain teori kan harus bisa menerapkan ya. Kemudian harus ada tiga lagi untuk mengenalkan bangunan tanah atau bagaimana menghitung stabilitas tanah. Seperti yang saya jelaskan, stabilitas bisa kita hitung ada di bangunan tanah itu, ada di salah satunya adalah di lereng ya, urukan tanah yang menyebabkan adanya lereng ya, sehingga kita harus pastikan urukan tanah yang memberikan suatu lereng di suatu bangunan konstruksi itu bagaimana perhitungan stabilitasnya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita teman-teman estimasi. Apalagi kalau urukannya ini sebagai suatu support pada konstruksi lain, contohnya untuk konstruksi jalan. Jadi ketambahan beban jalan. Ya, ini ada materi yang sebenarnya tidak ada, hilang. Selain lereng tanah, ada tadi di gravity wall atau dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah ya teman-teman tahu sendiri ya, banyak yang dipakai apalagi di daerah pedesaan atau di daerah urban ya, yang dibutuhkan yang namanya saluran air gitu ya, atau selokan ataupun sebagainya, itu juga bisa dihitung itu kebutuhannya berapa ya, desainnya bagaimana, kan begini modelnya. Ini sangat dalam, ada jalan. Nah, ini kita ngitung stabilitasnya ya, ada tekanan tanah, ada beban dari samping, ada uplift akibat di sini misalkan ada air ya, ada tekanan air juga, cukup banyak. Maka harus hitung stabilitas tanahnya bagaimana. Nah, ini yang sayangnya tidak ada. Kemudian selain dinding penahan tanah pun jenisnya juga banyak. Ini yang dari batu kali ya, pasangan batu kali. Ada yang dari beton, counterfort ya, ada juga ya dari beton. Ya, kemudian abutmen ya, ataupun dinding penahannya sebagai untuk mendukung pondasinya jembatan, abutmen. Desain abutmen sendiri pun juga harus mempertimbangkan, kalau misalkan ini saya hapus dulu warna merah ya, misalkan ini adalah abutmen ya, bentuknya gimana ya. Nah, di sini ada tanah, ya, tanahnya jalan. Nah, ini ada jalan, ada beban kendaraan, beban lateral juga ada. Kemudian ada di sini misalkan ada sungai, ya, ada di sini ada tanah dasar dari sungai. Maka dalam menghitung stabilitas abutmen pun juga harus diperhatikan stabilitasnya bagaimana. Bangunan tanah itu satu, kalau teman-teman mau pelajari tentang infrastruktur, jadi tidak muluk-muluk di bangunan gedung ya. Gedung itu juga bagian dari suatu infrastruktur, tetapi juga teman-teman bisa mendesain jalan, jembatan dan sebagainya, itu termasuk bagian infrastruktur. Nah, salah satunya adalah sipel. Jadi sipel juga penting ya, bagaimana mendesain sipel. Jadi poin utamanya di sini ini sebagai fix ya, ini tumpuan fix ini, berarti ini fix ini berarti ada momen, berarti ini adalah jepit. Nah, di sini kita tujuan utama adalah mencari kedalaman dari sipel sampai kedalaman berapa agar kondisi ini balance ya, seimbang. Maka nanti bisa dihitung nih, berdasarkan fix di sini ada gaya ke sana, ada gaya sana, ada gaya sana, bagaimana kondisinya bisa menyeimbangkan.
ada kondisi tanah aktif dan kondisi tanah pasif. Nah, nanti mungkin karena saya tidak bisa memberikan secara detail bagaimana perhitungannya, mungkin teman-teman bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di luar, menambah ilmu wawasan tentang bangunan sipil ya, terutama tentang sipil. Jadi desainnya bisa tahu garis besarnya ya. Ini untuk jenis tanah pun juga mempengaruhi tanah pasir dan tanah lempung. Kalau tanah lempung kan berarti dia ada kohesi. Ya ini dengan menggunakan jangkar ya. Nah jangkar, maka jangkarnya sebagai sendi atau tumpuan, maka di ujung tanah itu akan menjadi sendi. Maka momen di ujung menjadi 0. Nah ini sebagai fix ya, jepit ya di ujung. Jadi teman-teman di sini tanah itu tidak terlepas dengan adanya analisis struktur, tetap menggunakan analisis struktur untuk mendesain ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sesanya tanah adalah bangunan tanah ini juga harus didesain berdasarkan analisis strukturnya. Gitu? Ada yang ditanyakan tentang sipil? Ya, nanti silakan teman-teman bisa kalau ingin berdiskusi, apalagi ini ada target mau ada ikut lomba kan, ya Mas Ande ya. Nah, wawasannya harus dibuka itu. Nah, teman-teman yang lain kalau bisa ikut lomba, ya, karena apa? Biar wawasannya terbuka, jangan mulu-mulu di tempat sendiri di UNESA gitu ya. Masih di luar itu masih banyak sekali itu teman-teman kampus yang lain itu. Ya kalau teman-teman nggak siap berkompetisi dengan kampus yang lain ya jelas. Ya kecuali sampean AOK, anak orang kaya, beda lagi. Ya sampean termasuk AOK yo layar copot wis oleh warisan akeh karek ngopo ya tempo gak ada ya. Sekolah berarti bukan utama berarti. Dan ngopoin sekolah. Tapi kalau teman-teman di sini adalah memperjuangkan masa depan teman-teman sendiri, ya belajar. Kalau memang mau di bidang di sini ya, bidang teknik sipil, silakan belajar dan bukalah wawasan seluas-luasnya agar bisa memperoleh yang namanya reward dari tantangan yang teman-teman ambil. Gitu. Oke? Jadi ini tidak hanya tugas mandiri, silakan nanti secara mandiri teman-teman bisa men-searching ya, materi sudah saya update di Google Drive, silakan dibaca. Jika ingin berdiskusi atau berkonsultasi di kesempatan di topik ini ya, misalnya di topik fondasi, desain fondasi, silakan berdiskusi di waktu yang lain selama saya ada waktu longgar. Yang jelas berdiskusi ya harus bawa topik ya teman-teman ya. Berdiskusi cuma pengen ketemu Pak Firman aja saya tidak mau ya. Bawa materinya, bawa apa yang mau didiskusikan ya. Silahkan kita berdiskusi. Ya, saya terbuka sih kalau teman-teman mau mengembangkan diri, saya terbuka. Saya mau membantu maksudnya. Itu ya. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akhiri karena ya singkat saja ya. Mohon maaf ya. Jadi mohon dimaklumi bahwasanya materi mata kuliah desain fondasi di hari Rabu dan hari Kamis. Di hari Kamis cukup banyak sekali liburnya. Di hari Rabu sebenarnya bisa, kebetulan saja di minggu lalu akhirnya kita bisanya online ya, untuk mengakomodasi yang hari Kamis. Kemudian 2 minggu yang lalu online lagi karena saya jaga UTBK. 3 minggu yang lalu atau hampir 1 bulan Mei ya, libur juga tanggal 9 itu ya, online juga. Jadi mohon maaf 3 minggu berturut-turut, 4 minggu berturut-turut ini mata kuliahnya online. Oke, kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan.
Itu pertanyaan. Kalau tidak ada, selamat liburan. Mohon maaf mata kuliahnya hari Sabtu. Persiapkan ujian ya, minggu depan sudah ujian. Semoga lancar semua. Saya akhiri dulu. Selamat berlibur, selamat nonton final UCL untuk nanti malam bagi teman-teman yang nonton. Ya, mau mendukung yang mana silahkan. Ya, yang penting jangan dukung Israel, gitu aja sih pesan saya ya, gitu ya. Apa ada nobar? Ya saya nggak mungkin ikut kalian kan, ya nobar. Itu aja wes, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, tutup ya. Silakan.